Di Kepulauan Nias, di daerah pegunungan, menanam padi dengan istilah monowi sudah berlangsung sejak dulu. Menanam padi seperti ini merupakan tradisi warisan yang diturunkan secara turun-temurun. Lahan yang digunakan pertama-tama, semua rumput harus dibabat dan pohon-pohon juga ikut ditebang. Semua dedaunan rumput dan pohon ditunggu sampai kering. Setelah itu baru dibakar. Istilah ini disebut manunggobi. Selanjutnya, sisa hasil bakaran dibersihkan hingga lahan terlihat seperti sebuah lapangan bola kaki. Bedanya saja hanya karena tempatnya berada di lereng-lereng gunung. Pekerjaan awal sudah selesai, seterusnya tiba penanaman bibit padi di lahan yang sudah dibersihkan. Pekerjaan terbagi dua, yaitu laki-laki melubangi tanah sebagai tempat bibit padi yang ditanam. Istilah ini disebut manaruh. Sedangkan perempuan bertugas menebarkan bibit padi di lubang tanah yang sudah terbentuk. Istilah ini disebut mamorombo. Selesai sudah, tinggal menunggu tumbuhnya bibit yang sudah ditanam. 1 atau 2 minggu setelahnya, rumput-rumput yang dirasa mengganggu perkembangan pertumbuhan padi dicabut satu persatu. Pekerjaan berikutnya pembabatan rumput dengan istilah manesefake, dan terakhir fosowi, yaitu pembabatan rumput di antara padi yang sudah tumbuh sebelum tiba saatnya panenan padi dengan istilah mamasi. Padi sudah besar dan berbuah. Selama padi belum bisa dipanen, maka setiap hari ladang selalu dijaga untuk mengusir binatang-binatang yang merusak dan memakan buah padi. Orang yang menjaga kebun ini disebut sebo, sedangkan pekerjaan yang dilakukan disebut mebo. Di kebun terlihat tali terbentangkan di mana-mana. Gunanya adalah untuk mengusir binatang atau burung-burung seperti syuha atau babi hutan, saraha, dan silibi. Caranya, anak-anak yang sudah ditugaskan menjaga kebun selalu menggoyang-goyangkan tali yang sudah disambungkan dari dalam pondok. Pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan yang membosankan, karena dari pagi hingga sore hari terus-menerus berada di dalam pondok. Maka mau tidak mau, kalau zaman dulu anak-anak yang menjaga kebun selalu mencari penghiburan diri dengan cara memainkan alat musik yang disebut doli-doli hagita, sehingga rasa jenuh dan rasa capek tidak terasa waktu sudah selesai. Tibalah saatnya panenan padi dengan istilah mamasi. Pada saat ini
tempat dipersiapkan. Kalau zaman dulu membawa karung atau yang disebut dalam bahasa Nias adalah edawi atau hilobamasi. Untuk memisahkan jerami dengan padi, maka cara yang dilakukan adalah menginjak padi yang sudah dipanen. Jerami dibuang dan padi disimpan.